Aduh, seru banget ya. Aku tuh seru loh. Kehidupan nih, Tat, yang paling baru nih. Nih, kita harus ngobrolin ini. Pulang kantor kan stres. Stres harus gini, Tat. Apa ini? Rame banget. Nih. Ini rame banget, Tat. Ini di Jakarta. Jakarta. Sekarang itu lagi rame di mana-mana ya, di Twitter, di akun sosmed lah, di mana-mana, di TikTok, di Instagram tuh, The New Rules. New Rules, mungkin antum udah denger ya, sedikit-sedikit ya tentang The New Rules, The New Rules gitu. Saya tahu itu ya dari podcast ya, podcast sebelah ya. Obrolan di podcast sebelah ya, itu rame tuh, potongannya kan viral tuh. Ya, Vidi ngobrol sama adiknya Arofa ya. Itu komedi kalau itu adiknya Arofa. Ngobrol tentang The New Rules. Lucu sih itu sih obrolannya sih. Di Cafe Bajawa ya katanya. Iya, di tempat di Jakarta. Wah, kita nyebut Bajawa makin terkenal ya mereka ya di Jakarta ya. Ya nanti kan kita mau kritisi ya. Enggak, kita ngobrol aja dulu. Aku pengen membahas ini sama antum nih tentang fenomena The New Rules gitu. Yang mungkin sebenarnya dulu mungkin ada dari dulu loh. Tapi dengan sebutan The New Rule ini jadi lucu. Karena sebelumnya aku udah tahu dari temenku, kayak aku sambil lalu aja, Tat. Kayak, mungkin masih sebutannya masih sekedar komunitas aja. Jadi, itu loh, The New Rules tuh pokoknya menyebut ukti-ukti. Dulunya karena kita banyak di komunitas kajian ya, kita kan sangat common dengan ukti gitu. Ukti-ukti itu sebutannya mereka tuh nyebutnya sekarang bukan ukti-ukti lagi, tapi The New Rule. New Rule itu buat anak-anak muda yang pakai hijab, suka main kesana kemari, terus suka komen-komen di Instagram, terus suka ngasih nasihat-nasihat tentang agama. Pokoknya yang agamis banget tuh sekarang namanya The New Rule gitu. Udah lewat. Nah aku pulang kok istriku ngirim konten-konten ini, yang tadi ini, yang kita lihat bareng-bareng ini, yang kita react ini loh. Yang ini tuh sebenarnya sekarang The New Rule loh. Terus ada akun itu tuh, yang podcast sebelah itu menjelaskan The New Rule tuh, yang pada suka party tapi stay halal. Karena tempatnya emang di coffee shop. Jualnya kopi, nggak ada alkohol, ada stage, terus ada live music. Ya sudah, terus yang nonton tuh pada hijab-hijab gitu. Itu sebutnya The New Rule, Tat. Sekarang kita nyebutnya The New Rule lah. Makanya ini kita pulang kantor pengen ngobrol-ngobrol nih dari pendapat antum nih tentang fenomena The New Rule ini gimana? Ya jelas ada, kalau saya melihat lebih dari segi ke produktivitas ketika masa muda ya. Mungkin boleh kita tarik ininya dulu, Tat. Apa? Namanya dulu nih. The New Rules ya? The New Rules-nya ini. Ya, New Rules itu kan sebetulnya kan itu asosiasi ya. Jadi asosiasi dari sebuah penamaan tertentu, kemudian distereotip menjadi satu aktivitas. Nah, itu kan sebetulnya hal yang sangat wajar. Maksudnya wajar itu terjadi secara kultural dimanapun tempatnya. Itu ada hal-hal demikian. Karena sebelum The New Rules ini memang dulu heboh tapi sekarang udah turun ya. Namanya ngabers. Ada ngabers. Ngabers itu kan buat cowok-cowok alay. Gitu ya. Abang-abangan alay pakai motor bear. Terus pokoknya suka rusuh dan dandannya begitulah. Kayak kalau di sini tuh di Jawa ada kayak kreak ya. Kreak, bener ya. Kayak gitu, Kreak, ngabers. Dulu zaman bapak saya tuh zaman Korea nyebutnya. Iya. Ini apa ini Korea ke sini. Nah, sekarang Korea ada keren. Karena kenapa disebut begitu? Karena emang dulu Korea itu negara paling miskin di Asia Tenggara. Oh gitu tuh? Iya. 90-an? 1945. 1945. Kan merdekanya Korea dan Indonesia sama. 1945. Tapi mereka waktu itu kondisinya masih miskin? Lebih miskin dari Indonesia. Miskin. Iya, paling miskin se-Asia. Korea itu negara paling miskin se-Asia. Nice sih. Makanya ketika mereka sekarang udah berubah banget kan, kita masih gini-gini aja. Ada yang salah gitu. Karena apa ya? Karena gini-gini aja karena apa? Nah itu akhirnya dulu asosiasi orang-orang miskin yang suka pergi ke kota atau dandanannya aneh atau kalau sekarang orang bilangnya alay itu dulu zaman bapak-bapak kita tuh nyebutnya Korea gitu. Korea dari mana gitu. Artinya nyebut asosiasi adalah miskin dan itu dan itu kan perubahan bahasa yang tiap generasi ya, mungkin akan berubah selalu ada. Selalu ada. Gitu. Kayak mungkin di Danish ya ada istilah nick atau ada istilah
di Inggris ada asosiasi-asosiasi tertentu, misalnya kayak Mr. Bean buat nyebut orang-orang yang agak bego gitu, tapi maaf ya gitu, nyebut Mr. Bean begitu dan seterusnya. Dan itu bahkan di dialog-dialog di Amerika, di Hollywood itu pakai sarkas-sarkas dengan nama gitu. Misalnya kayak Karen. Ya, kayak Karen, terus misalnya nggak pernah menang juara gitu. Terus dia bilang, are you Leonardo DiCaprio gitu. Nggak pernah menang. Iya. Karena dia masuk Grammy terus kan, tapi nggak pernah menang. Nominasi terus. Akhirnya menang loh tapi. Akhirnya menang. Ya. Nah itu kan terjadi asosiasi seperti itu. Itu di setiap peradaban lah kita ngomong gitu. Bahkan ada orang yang bahkan saking kuatnya asosiasi itu ada orang yang bahkan sampai mengganti namanya. Nah, seperti ada nama Muhammad. Tapi merasa tingkah lakunya nggak bagus. Akhirnya nama Muhammad itu ditanggalkan oleh dia. Contohnya adalah saya. Ya, atau yang lain, ada influencer juga. Karena memang lumayan berat sih. Yang pindah agama juga ada. Ada ya? Pindah agama terus ada nama Muhammad, merasakan nggak relate lagi. Akhirnya dia menanggalkan nama Muhammad. Itu asosiasi nama. Tapi gini, menarik nih. Sebelum ke Nurul, aku ke Muhammad sedikit aja. Karena nama Muhammad, entah Allah emang menjaga nama itu menjadi doa. Bagus ya? Maksudnya doa. Saya pun dulu sekarang Muhammad udah saya kasih gitu. Waktu itu khawatir pakai nama Muhammad karena kelakuannya nggak kayak Muhammad. Artinya kan berarti stereotip Muhammad itu bagus. Iya, stereotipnya bagus. Gitu. Makanya kalau waktu sempat ada kasus malah yang ngalah yang punya nama gitu. Makanya kan penting para orang tua itu sebetulnya sebelum ngasih nama sesuatu itu harus menjelaskan ke anak. Nggak sekedar kasih nama aja. Itu penting. Nama itu penting. Anak supaya diberitahu, namamu kenapa kok namanya begini. Saya itu dari kecil dikasih tahu kenapa nama saya begitu. Bahkan nama saya itu sampai diganti sama guru saya. Lah, nama antum memang siapa? Enggak lah. Artinya apa? Ada. Jadi sebetulnya nama saya itu tidak ada Arab-Arabnya. Enggak ada. Terus kemudian oleh guru saya, syekh saya itu diganti. Digantilah nama saya menjadi nama yang kemudian itu menjadi doa ya. Menjadi doa yang baik. Sehingga karena juga yang memberi nama orang spesial, nggak semua murid dikasih nama, jadi ya kita pakai nama itu. Jadi nama pemberian yang saya sih belum berencana untuk memformalkan lah. Tapi tapi sampai sehari ini saya pakai. Masih pakai Yopi Al-Ghifari itu pemberian. Yopi artinya apa? Yopi itu puncak gunung paling tinggi. Oh gitu. Iya. Kalau itu asli ya? Asli. Nah, jadi Al-Ghifari itu pemberian guru saya. Jadi ada nama bapak saya, nama guru saya. Dan itu semua nama dijelaskan. Tanya dong nama saya. Jadi, namanya kalau Mirza, kan Muhammad, Nabi Muhammad ya? Iya. Orang tua saya ngejelasin Nabi Muhammad. Karena fansnya. Iya dong. Biar kayak anaknya kayak Nabi Muhammad. Amin. Ya gitu terus. Mirza itu ternyata artinya menurut bapak saya itu anak baik. Baik ya. Jadi diharapkan anaknya menjadi anak baik. Firdaus, surga paling tinggi. Udah itu. Iya. Jadi harapannya kan ketika kamu seperti Nabi Muhammad, jadi anak yang baik, masuk surga. Masuk surga, iya. Itu kan lain ya. Yes. Dan itu tujuan. Kalau anak tuh tahu namanya itu kayak gitu, ya dia akan berusaha untuk melakukan sesuai namanya. Nah, ya kan gitu. Masalahnya setiap anak banyak nggak diberitahu oleh orang tuanya. Dan kadang-kadang orang tua tuh cuma ngasih nama-nama filosofis. Maaf ya, bukan jelek, tapi hanya memberikan nama filosofis, misal senja. Nah, iya. Terus cahaya, misal gitu ya. Atau nama, cahaya bagus dong. Dia maksudnya hanya diberi nama seperti tapi itu. Tidak diberitahu belakangnya kenapa namanya cahaya. Kenapa? Why itu penting. Saya selalu bilang, kenapa itu selalu penting. Kenapa itu adalah titik balik orang itu bisa bisa berpikir. Jadi kenapa kok kamu diberi nama misalkan Pijar? Iya, Pijar. Terus Aura. Atau tadi apa namanya? Nurul. Kenanga. Kan bunga tuh. Terus ada yang diberi nama misalkan dan seterusnya lah, nama-nama yang sangat sastra. Tapi hanya misalkan ya hanya keindahan. Ya nanti anak itu memahaminya ya hanya sekedar keindahan, tapi filosofis of name-nya nggak dapet. Padahal itu yang paling penting. Karena nama nggak perlu indah, nggak cuman enak didengar, tapi juga harus tahu, harus bisa dirasakan juga. Bahkan ada orang yang memberi nama anaknya itu tujuan. Contohnya, ya anaknya Ustadz Felix Muhammad Al-Fatih 1453. Oh iya. Belakangnya ada 1453. 1453 namanya. Agar seperti Muhammad Al-Fatih. Ya, anaknya ini siapa? Si Airi, si anaknya Amar Zoni
sama Iris Bella, itu namanya ada 1453 juga. Oh iya? Iya, ada angkanya 1453. Supaya nanti Ustadz Fer pernah cerita ya ke anaknya gitu, dia kalau bilang kalau kamu pengen tahu apa arti namamu, search aja di Google. 1453 itu apa kejadiannya. Jadi penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, si pemilik nama. Harapannya seperti itu. Jadi anak itu tahu, oh saya itu diberi nama tokoh besar. Dan langsung punya goals juga ya? Punya goals. Kamu punya goals. Muhammad Mirza Firdaus. Goalsnya adalah Firdaus. Begitu. Jadi orang tuh tidak sekedar memberikan nama para orang tua, tidak hanya sekedar indah. Yeah. Tidak sekedar. Allah mencintai keindahan. Nabi Muhammad mencintai keindahan. Bahkan nama itu harus bagus. Tapi tidak cukup berhenti pada kata bagus. Iya. Bahkan nama Muhammad saja itu dulu belum ada. Dulu belum ada itu sebelum ada Nabi Rasul? Muhammad lahir, itu nggak ada nama Muhammad. Nggak ada. Nama Muhammad itu pertama kali diperkenalkan ya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu Allah langsung yang memberikan. Melalui malaikat Jibril. Yang dibisikkan ke kakeknya, kemudian kakeknya mengatakan Muhammad. Kaget semua. Nama asing, nggak pernah terdengar. Tapi tahu siapa yang memberi, diceritakanlah kepadanya bahwa ini anak ini nanti bakal jadi nabi, gitu. Jadi ya meaningful. Jadi harus anak itu harus tahu lah. Kemudian muncullah terminologi Nurul tadi. Ya, kalau ditarik lagi kalau Nurul, karena ada beberapa dari anak-anak muda ini yang sebelumnya kan nama Nurul sangat common ya di Indonesia. Ya, gitu. Banyak. Dan nama Muslim rata-rata memang muslimah nama Nurul. Mereka memakai nama Nurul ini bangga awalnya. Karena artinya cahaya ya, artinya cahaya gitu. Diberikan nama orang tuanya. Terus muncul dengan fenomena The Nurul ini beberapa agak risih sebenarnya. Ya. Akhirnya namanya tuh dipakai buat ledek-ledek. Awalnya lucu, tapi kok makin banyak gitu loh. Kan jadi nggak lucu lagi gitu. Dan Nurul ini makin ledek-ledekan. Ya tinggal nunggu yang punya nama Nurul ini udah jadi biasa aja sih harusnya. Tapi mungkin lama-lama lagi terganggu. Iya, terganggu. Ya terganggu kan. Tapi kan namanya tren kan nanti akan turun kan gitu. Nah, dengan tren nama Nurul ini yang awalnya bagus, konotasinya sekarang jadi agak negatif nih, Tat, karena Nurul itu diksinya tuh kayak ngabers gitu loh. Yang nggak punya aturan, yang rese, yang mungkin party nanti aktivitasnya kita akan bahas lagi gitu. Yang seperti itu, tapi mereka muslimah yang kan harusnya muslim, harusnya gini gitu. Tapi komen-komen itu suka bahas agama gitu. Padahal kita suka bahas agama ya. Biasa aja. Ya enggak ya? Ya kita bahas agama, ya, tapi maksudnya kan itu hal yang biasa aja. Harusnya kan hal yang biasa aja, tapi kan menurut beberapa orang nggak seneng nih sama orang-orang ini, karena awalnya juga dari teman-teman mungkin cemiu ya, anak-anak K-pop itu kan banyak yang hijabers juga gitu. Dulu nama hijabers ya. Nah hijabers itu akhirnya ya Nurul. Pokoknya kalau nyebut ukti-ukti itu Nurul lah sekarang gitu. Kayaknya enggak sih. Kayaknya kalau saya memahaminya The Nuruls itu spesifik sih. Spesifik yang suka ke... Yang kurang? Bukan gimana? Spesifik yang suka datang ke tempat seperti itu. Tadi dugem atau akhirnya kan aktivitasnya ke situ lah. Nah, cuman begini. Ya tentu saja kalau saya memiliki nama itu saya akan tidak terima. Karena asosiasinya jelek. Ntar dulu. Jeleknya gimana? Stereotipnya jelek. Ya kan jelek. Karena stereotip jelek itu karena seolah-olah dengan menggunakan... kita ingin menyebut perempuan muslimah yang tidak sesuai aturan dengan nama Nurul. Padahal Nurul itu cahaya artinya. Orang tua memberikan nama bagus. Cahaya kan nggak mungkin sesuatu yang kan untuk menerangi orang-orang yang gelap kan. Nah, secara definisi cahaya kan bener dong. Cahaya gelap. Ada The Nurul jadi terang. Kan aktivitasnya tidak similarly dengan apa yang menjadi terminologi aslinya seorang muslimah. Seorang muslimah itu kan anggun, maka diberi nama cahaya. Kan enak. Kalau stereotipnya ditempel pada sesuatu yang buruk, ya jadi tidak menarik, jadi tidak terima. Contohnya sederhana begini. Dulu pernah ada kasus ya, yang sampai ribut sampai akhirnya ganti nama. Apa itu? Ininya, tempat minum-minum orang. Oh iya. Dia memberi nama eventnya itu Muhammad dan Maryam. Oke, iya rame ya dulu ya. Iya kan? Betul. Muhammad Maryam ini nama bagus. Iya. Ya, Muhammad Maria ini nama bagus. Tapi ditempelkan pada kemudian sesuatu yang asosiasinya buruk, hal yang buruk. Jadi ada resisten. Ya, seseorang harus menjaga sesuatu yang aslinya baik dong. Gitu. Nah itu yang maksud saya kenapa ya sangat bisa dipahami kalau pemilik nama protes itu protes karena asosiasinya jelek. Dan Nabi Muhammad itu memerintahkan seseorang itu memberi nama
sesuatu, entah itu anak atau benda, itu dengan nama-nama yang baik. Yang tujuannya pasti diberi nama itu nama baik. Maka ketika itu diasosiasikan dengan hal yang buruk, ya tentu nggak terima. Misalkan lebay nggak sih orang itu? Misal dia protes dengan namanya, alah kan nanti juga tren bakal turun kok. Enggak lebay. Menurut saya itu haknya dia. Nggak apa-apa itu gitu? Nggak apa-apa. Karena gini, misal nanti ada tren namanya Mirza, misalnya. Tapi ternyata kegiatannya mabuk-mabuk. Yuk kita Mirza. Oh, isi. Kan enggak, kita kan ngerasa. Kita sambil yopi-yopi yuk. Enggak, misalkan gitu. Kan kita enggak terima. Nah itu contohnya, itu kan Bakok tuh barusan tuh. Kok pakai nama saya sih dibuat asosiasi jelek? Kan gitu. Itu resistensi yang menurut saya alamiah. Itu alamiah ya? Alamiah. Sehingga ya harusnya tidak menggunakan istilah-istilah yang memang secara spesifik. Tapi misalkan ngabers ya. Ngabers kan dari kata bang ya. Bang kan ngabers. Bang jadi kan, ngap. Ya kan terlalu, kan itu umum ya. Karena itu bukan, nggak ada tuh. Nggak ada. Kayak nama ngabers orang tua nggak ada. Ya. Kayak Korea itu kan misalnya nyebutnya kan bukan nyebut nama. Alay itu kan nggak ada ya? Nggak ada. Nama Alay. Nggak ada misalnya. Ale ada. Alay nggak ada. Alessandro. Iya. Kalau Alessandro dan seterusnya. Ali. Tapi Alay itu nggak ada. Jadi orang nggak ada keberatan dengan istilah tersebut, tapi begitu itu ditempel pada satu nama yang awalnya memiliki definisi baik, kemudian diasosiasikan kepada hal yang tidak sesuai dengan tempatnya, ya saya sangat wajar bahwa orang nggak akan bisa terima, misalnya. Tapi Nurul tuh emang nempel ke Islam. Lah iya kan itu nama Islam. Nama Islam ya itu ya. Iya, nama-nama dari yaitu bahasa Arab, tapi yang bahasa mempopulerkan Arab. Kan Islam. Ya di Al-Qur'an ada, ya kan. Kata nur, kata cahaya itu banyak ya. Kemudian Allah bahkan menggunakannya untuk menciptakan malaikat, ya kan, angels. Kemudian Allah menciptakan bahan baku malaikat adalah dari cahaya nur. Nah, itu kan sesuatu yang bagus. Tiba-tiba ini dijadikan asosiasi tukang dugem, ya walaupun secara activity jelas berseberangan kan dengan muslimah. Gitu. Activity-nya mungkin The Nurul ini yang kita bisa pahami bersama adalah The Nuruls ini suka nonton live music, party, tapi halal, Tat. Jadi tempatnya di coffee shop kalau di Jakarta. Nah, di Semarang belum tahu nih. Kayaknya sih belum ada ya tempatnya. Kalau menurut saya sih jangan ya. Nah, nggak tahu kan. Kalau di Jakarta kan kayak di coffee shop memang nggak ada, karena saya juga belum pernah ke sana, jadi nggak tahu ya ada alkohol apa enggak. Tapi yang jelas mereka tuh minumnya americano, es kopi susu, tapi joget-joget, dugem gitu. Ada live musiknya seperti itu, disebut mereka Nurul dan mereka juga pada hijaban. Kayak gitu. Ya tadi saya kembali lagi, kalau saya ngeliat dari video itu ya aktivitasnya jengkrak-jengkrak seperti itu ya. Gimana itu? Ya tadi mau live musik tapi jengkrak-jengkrak gitu ya. Ya itu kan nggak sesuai dengan marwah perempuan muslimah. Ya, tapi kan maksudnya itu tempatnya coffee shop, Tat. Iya. Coffee shop. Kopi americano, Tat. Kalau minumnya kalau minumnya orang tinggal duduk nikmatin musik misalkan. Karena di kafe itu ada musiknya, duduk aja, udah. Polite. Itu perempuan yang masih menjaga diri. Tapi ini enggak, ini tadi yang kalian video tadi, jengkrak-jengkrak. Walaupun dia mengatakan dugem syariah atau apa, ya enggak cocok. Kalau buat saya ya, untuk perempuan enggak pas. Enggak pas. Kalau buat perempuan muslimah itu tidak pas. Tapi kalau dia duduk, dia minum kopi, dia menikmatin itu dengan lebih tenang ya, lebih tenang di coffee shop. It's okay. Nggak seru dong berarti. Ya memang nggak. Kok muslimah berarti nggak seru dong gitu? Loh, kan sedang menikmati musik. Jadi kayak terbawa nyanyi bareng gitu. Loh, kan jingkrak-jingkrak tadi kan tidak sesuai apa yang kemudian dikatakan di dalam Islam. Tidak sesuai walaupun mereka ngomong minumannya minuman halal atau apapun seterusnya penunjangnya adalah halal, tapi aktivitinya nggak boleh lepas dong. Karena perempuan itu nggak boleh seperti itu. Perempuan tuh nggak boleh? Ya, perempuan muslimah ya. Orang muslimah ya? Nggak boleh. Sebaiknya? Ya anggun. Minimal tadi gitu? Ya, duduk aja. Kalau live musik ya duduk aja? Ya duduk aja, minum. Sambil ngerokok? Polite. Ya nggak dong. Ya nggak polite aja. Jadi memang benar-benar kita itu diajari sopan santun. Bahkan itu keluarnya pun dengan mahram mungkin. Ya kan? Keluarnya dengan mahram. Atau temennya, tapi ya tadi yang benar-benar ada sesuatu yang kemudian produktif untuk dibicarakan. Jadi saya selalu ngomong gini ya. Dengan mahramnya, karena mungkin rata-rata mereka tuh nggak ada mahram dong. Mungkin. Iya mungkin ya. Atau dia pergi sama teman-temannya yang biasanya satu geng tuh. Ya. The Nuruls geng. Grupis lah. Mereka grupis, mereka kumpul kemudian. Dan maaf ya, yang saya mau
ini bukan permasalahan kumpulnya. Saya mempermasalahkan sebetulnya persoalan produktivitas. Jadi gini loh. Kenapa mereka menghabiskan waktu muda, waktu single, untuk begitu aja? Karena nanti kalau udah nikah nggak bisa gitu. Makanya sekarang waktu mereka masih muda 19 tahun, 20 tahun, saatnya buat hore-hore bersama The Nurul. Itulah kesalahannya ketika mereka menganggap ketika menikah dia nggak bisa begitu. Padahal kalau udah nikah bisa gitu. Loh, sama suaminya. Di rumah, tinggal bikin set entertainment di rumah. Loh, tinggal manggil Cici. Iya. Ya nggak gitu dong. Ya di rumah. Ya kan, dia bisa bikin itu di rumah. Loh, kalau sama suaminya terus yang kita nongkrong di kafe. Ya nongkrong sama suami kan, enak gitu. Maksudnya sama mahramnya jelas. Ada yang jagain, ada yang ngontrol, ada yang nemenin, ada yang kemudian memberikan dia advice. Kan namanya ya beberapa kaum muslimin kadang-kadang perlu hiburan ya. Dan hiburan tuh kadang-kadang, ya hiburan tuh juga dalam Islam diperhatikan. Sampai di mana sih batasnya? Islam tuh enggak kemudian yang enggak boleh banget hiburan. Enggak begitu. Tapi juga ada batas di mana hiburan itu, dan sebaik-baik hiburan itu yang seperti apa, itu ada. Iya. Gimana tuh? Ya misalnya kalau suami istri ya, kalau dia nikah, dia mengatakan nih, kalau aku nanti nikah nggak bisa begini. Inilah yang menjadikan orang itu malas nikah. Oke, jadi takut nikah, malas nikah. Atau mungkin sebelum nikah dia pol-polan dulu tuh. Nah iya, dia pol-polan. Kenapa? Karena dia menganggap, maksudnya ketika nanti nikah nggak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Ya, Ini mindset yang salah. Jadi menikah itu tidak menyenangkan tadi ya? Iya, akhirnya kan dia berpikir begitu kan? Ya. Menyimpulkan seperti itu. Gitu. Padahal ketika menikah justru kegiatan-kegiatan yang menyenangkan itu harus bisa di-create oleh masing-masing pasangan. Oke, menurut Antum yang tadi video kita lihat itu rata-rata jomblo atau enggak? Ya nggak tahu, tapi ya kalau menurut Antum aja, kita ngarang. Ya nggak tahu ya, tapi kalau kita mayoritas sih mungkin single ya. Single ya paling ya. Menurut saya sih juga single. Masih di coffee shop, masih bisa mikir begitu ya. Single-ilah ya berarti ya. Kalau orang udah nikah nih, biasanya akan mengurangi banyak hal yang tidak produktif. Betul sih, iya betul. Iya kan? Kayak dia akan lebih quality time dengan pasangannya. Betul. Dan banyak waktu sama keluarga. Dan bahasa kesenangannya itu udah berubah, bukan yang begitu. Biasanya yang begitu tuh bahasa kesenangan orang single. Karena dia nggak ada tempat untuk membangun quality. Sehingga dia ya entertain tuh kan kegiatan manusia kan dibagi jadi dua ya. Kalau tidak sedang sibuk untuk productivity, dia akan entertaining, menghibur dirinya. Kan gitu. Jadi pilihannya memang di situ lah yang saya kecewakan ketika kamu single, justru harusnya kamu tuh meningkatkan quality, bukan entertaining. Entertaining itu sesekali waktu, dan itu pun dengan kondisi-kondisi yang jelas gitu loh, yang bermanfaat juga, entertaining tapi bermanfaat, bukan sekedar menghabiskan waktu. Oke, kalau entertaining bermanfaat tuh kayak apa tuh, Tat? Misalnya contoh dia kerja di situ jadi barista gitu. Dia kerja tuh. Entertainingnya apa misalnya? Entertainingnya orang yang bekerja itu misalkan, mungkin dia nonton film. Film yang kemudian tuh mengandung cerita-cerita yang bisa ngangkat moralnya, bisa membangkitkan motivasinya. Dan itu kan entertain, tapi juga untuk dampaknya terhadap dirinya kan bagus ya, gitu. Atau tadi listening, dengerin lagu ya, lagu-lagu yang kemudian tuh bisa menaikkan empatinya terhadap baik itu agama atau kemudian tentang sosialnya, ada ya. Nggak sekedar yang dendung itu kan. Beda, itu memang cari dopamin, cari kesenangan. Kayak Nisa Sabian gitu zaman dulu tuh. Ya, atau yang sholawatan gitu. Gitu. Meningkatkan mungkin ke konsentrasi dia ketika nanti dia mau melakukan pekerjaan. Ada loh orang-orang yang butuh pensuasanaan untuk bisa mengerjakan sesuatu yang produktif. Itu dengan bunyi-bunyian. Iya. Itu ada. Dan itu nggak ada masalah dalam Islam. Walaupun ini ada orang berbeda pendapat. Iya. Tapi kita menghormati teman-teman yang berbeda pendapat, yang menganggap musik nggak boleh. Kalau saya berpendapat ya selama itu tadi tidak, isinya adalah tidak mengajak kepada kemaksiatan, dan kemudian tadi ada beberapa orang butuh terapi seperti itu, ya it's okay. Nggak ada masalah. Gitu. Tapi tadi activity itu yang tadi orang perempuan jigran itu nggak pas. Dan itu pasti sepakat para ulama itu pasti sepakat. Hal yang seperti itu tidak pas untuk seorang muslimah. Oke. The Nurul ini yang sekarang activity nggak pas untuk seorang muslimah. Nggak pas untuk seorang muslimah. Gitu. Haram nggak? The Nurul ini haram nggak? Yang mananya kan aktivitas jangan general gitu, bahaya. Oke. Kalimatnya gini. Activity-nya The Nurul yang jingkrak-jingkrak di coffee shop, minumannya halal,
tapi melihat tadi ya, dugem syariah lah ibaratnya, dugem halal. Gimana? Secara syariat gimana? Haram nggak? Kalau yang loncat-loncatnya itu nggak boleh. Nggak boleh itu? Nggak boleh. Kalau minum kopinya boleh. Santai duduk sama temen boleh. Oke. Namanya orang ngopi di coffee shop. Ya apalagi kopi maju. Orang mau ngopi, mau ketemu orang, apalagi ngobrolin sesuatu, boleh. Hukum asalnya boleh. Iya. Tapi begitu, live musik nih, ajojing kita. Nah itu perempuan berjingkrak-jingkrak itu nggak boleh. Nggak boleh. Kurang apa? Muslimah ya? Ya muslimah ya. Kurang baik ya? Iya muslimah. Itu kurang baik. Kurang baik tuh gimana sih kurang baik? Ya lihat efeknya. Apa? Ketika orang yang sudah ngerti agama melihat para perempuan yang seperti itu, kan pasti ngomongnya kan pasti sama semua kalimatnya. Apa? Kok kurang ya? Oh. Kok ngelihatnya kok kurang ya gitu. Kok kurang pas gitu. Bagi mereka yang sudah paham. Gini, oke. Teman-teman yang mungkin nggak paham pun, teman-teman yang belum paham pun, kan sebenarnya ejekan dan Nurul ini mulai dari teman-teman ini gitu, yang melihat itu, ini kurang nih kayaknya nih, ini kan halal kurang nih. itu ya, karena... Tapi mereka mungkin bukan maksud agamanya, lebih kayak gini, ngelihat gini Tat, lihat cewek berhijab tapi ngerokok, nah, kayak gitu sih. Atau ngelihat cewek berhijab tapi joget-joget, dugem, jadinya muncullah dan Nurul itu. Yang belum paham aja mungkin menganggapnya kayak kurang deh. Nah, saya memahami bahwa ini proses ya. Bahwa proses itu mungkin bisa jadi ada beberapa permasalahan, misalnya seperti edukasi yang kurang. Makanya kita buat ini. Jadi kita buat edukasi. Jadi edukasi yang kurang tuh bisa mempengaruhi. Karena saya sangat percaya sikap seseorang itu tergantung pemahamannya. Jadi dia karena belum paham, ya dia melakukan aktivitas itu. Tapi begitu mungkin dia nanti nonton video ini dan akhirnya dia mendapat gambaran dia paham, dia mungkin akan menyingkir dari circling itu. Dan lama-lama tadi akan menurun fenomenanya. Karena udah merasa tidak relate lagi, bahwa iya ya aku kan muslimah, nggak pas dong aku begitu. Padahal aku tetap ngopi santai, ngopi cantik di kafe tetap boleh. Ya kan minum kopi, minum sambil ngobrol sama ciwi-ciwi aja boleh. Bahkan ngobrol aja ada batasannya nggak? Ada. Kan di Islam ada batasannya. Cowok cewek? Bukan, cewek itu loh kalau udah ngobrol ada batasannya nggak dalam Islam? Nggak tahu tuh. Ada, nggak boleh makan daging saudaranya. Oh, nggak boleh ngomongin orang, gibah kan nggak boleh. Gibah ya. Di Islam ngobrol aja, walaupun aktivitasnya ngobrol boleh, tetap ada batasannya. Itu ya. Banyak kayak aturannya. Loh banyak. Menjadi seorang muslimah. Iya, ya kan karena memang sebetulnya kan tujuan kita nggak cuma di sini, Mas. Iya. Dan the new rules ini kayaknya harus diedukasi. Karena bisa jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka 100% bahwa mereka melakukan aktivitas itu karena mereka sadar dengan kerusakan yang terjadi, enggak. Kebanyakan malah saya berhusnuzon bahwa mereka itu sebetulnya nggak tahu yang mereka lakukan salah. Kurang tepat gitu. Karena mereka mungkin kayak baru lulus SMA gitu deh. Baru sekolah. Ya anak muda ya. Anak muda banget. Makanya tadi saya bilang, penting menggunakan waktu ketika sendiri, belum berjodoh dengan siapa-siapa, belum mikirin kebutuhan hidup, itu buat mikirin bagaimana step by step menghadapi masa depan. Maaf ya, saya bilang begini, entertain itu kebanyakan adalah jalan larinya seseorang dari menghadapi kenyataan. Jadi karena kenyataannya nggak enak, sulit, berat, akhirnya mereka ke entertain untuk lari dari kenyataan. Padahal nggak menyelesaikan masalah tuh. Tidak menyelesaikan, itu hanya menunda. Tapi nambah masalah. Masalah baru kan jadi nggak boleh. Kan dari yang mengerjakan hal yang tidak boleh. Maksud saya begitu. Jadi gini, sehingga maksud saya adalah untuk mengarahkan lagi, produktivitas tuh banyak. Dan kalian di umur 18, 17, 19, 20, kalian itu 5 tahun setelah itu, 6 tahun, 7 tahun setelah itu, kalian akan menghadapi hidup yang sesungguhnya. Iya kan? Yang dimana seperti contohnya jual pop ice. Bercanda. Itu habis joget gitu, Mas. Besoknya pergi ke TikTok, bikin tulisan apa? Teman-teman udah pada sukses, udah pada nikah, aku kenapa ya? Dia lupa. Umur 18-19 dia ngapain? Kamu ngapain aja sementara yang lain udah aktualisasi diri ya. Itu. Lah kan khawatir. Makanya gini loh. Aneh ketika terjadi video-video keluhan terhadap atau ketakutan terhadap masa depan, tapi di sisi lain faktanya hari ini tidak pernah disiapkan. Oke. Tinggal dulunya kamu ngapain aja, ngelakuin apa aja. Betul. Aku malah ini kan tiba-tiba teringat waktu 7 tahun yang lalu kayaknya ya.
kita tahulah tren baru yang menurutku positif yaitu gelombang hijrah yang sangat besar gitu. Nah, ini kan juga gelombang baru nih, cuman ini jatuhnya The Nurul nih. Jatuhnya kurang. Ya, tapi dengan melihat yang lalu kan sebenarnya oke banget ya. Betul. Sebelum yang pandemi, sebelumnya ya. Yang gelombang sebelum hijrah pandemi, sebesar-besarnya orang pakai hijab banyak banget. Melek Islam, ukti-ukti juga kajian gitu, nggak seperti sekarang. Tapi yang sekarang ini, kalau aku lihat ada baiknya lah, Tat. Mereka ini masih berhijab gitu loh. Paling nggak mereka masih sadar pakai hijab, cuman jejingrakan. Kayaknya perlu hanya diarahkan aja sih. Nah, ya itu tadi saya bilang. Gitu. Saya itu tidak menyalahkan 100% mereka, karena bisa jadi pemahaman mereka itu hanya belum diedukasi. Makanya kita kan buat media edukasi buat mereka. Supaya apa? Supaya mereka tuh cuman kita sadarkan gini loh. Kan sebetulnya nggak perlu membuat, kan kita kan nggak perlu ngomong itu haram, itu dilarang. Kan mereka udah hijab, nggak mau minum alkohol, maunya kopi, kan udah kayak sebenarnya baik nih. Iya, cuman kan ya tadi saya bilang menunjukkan lebih sulit mengambil kesenangan, merebut kesenangan orang lain, tapi kita bisa mensubstitusi kesenangan itu. Dengan cara apa? Kita kasih tahu ke mereka bahwa tantangan kehidupanmu setelah ini akan lebih sulit. Maka lebih baik persiapkan. Contoh beginilah, gampang, soal jodoh aja, karena kita ini bahasnya konteksnya ta'aruf. Ada orang ngomong gini, sesama cewek, dia lihat ada cewek, maaf ya, secara fisik kurang, menurut si cewek ini, tapi jodohnya cakep, seorang profesional. Terus dia ngomong tuh, kok mau ya cowoknya ya, kok gini ya, aku padahal lebih keren. Maksudnya dia ngerasa lebih cakep lah daripada si cewek ini, ya kan? Kok bisa ya? Aku aja masih single sampai sekarang. Ya, padahal bedanya mungkin si cewek yang agak kurang ini aktualisasinya bagus. Dan cowok tuh nggak semuanya, cowok berkualitas tuh nggak semuanya ngelihat fisik. Ketika nanti kalian di atas usia 25, 26, 27, banyak pertimbangan cowok tuh akan menikahi perempuan. Nggak cuma fisik. Ya, kalau fisiknya cakep tapi nyusahin, maaf ya, nggak nyampe-nyampe kalau diajak ngomong, ngapain? Terus kalau misalnya nih cewek ya, biasa aja. Kan nanti juga tua, nanti fisik juga udah berubah lah. Dan yang paling mengikat, paling kuat itu kan komunikasi. Cara kita dengan pasangan itu membangun itu. Kayaknya memang nikah juga 90% ngobrol deh. Ya kan kualitas kan. Yang dicari kualitas. Misalnya ada seorang laki-laki cakep biasa, orang biasa tapi cakep atau keren, profesional, nikah sama perempuan yang bisa. Mark Zuckerberg. Orang terkaya di dunia. Istrinya tahu kan? Tahu. Nah ya, S3 Harvard itu, Mas. Istri sering diledekin di itu lagi komen-komen. Iya kan? Kok istrimu kayak pembantu dan seterusnya. Loh, jangan begitu. Orang Asia orang hebat itu hanya menikahi orang hebat karena akan menghasilkan keturunan hebat. Siapa? Betul. Si petenis, pernah ada seorang miliuner kaya ya. Itu pernah ngomong begini, kalau Serena Williams sampai nikah sama pebasket tuh siapa? LeBron James nikah. Anaknya siap dibayar kok berapapun. Karena pasti kualitasnya bagus tuh. Itu kan orang berpikir, kan ada genetik kan. Ada genetik itu yang namanya kalau dalam Islam itu disebutnya hasab. Ada hasab, nasab dan hasab. Hak dan nun. Nasab keturunan, hasab potensi. Jadi kalau orang tuanya atletik kayak gitu, number one, itu anaknya android itu. Gabungannya kuat itu, misalnya begitu. Nah, orang pinter itu bisa berpikir sampai ke sana, nggak cuma lagi lihat fisik. Yang ya, itu harus disadarkan para denurus, keren aja nggak cukup. Kamu harus punya isi. Seru aja juga nggak cukup. Nggak cukup. Kamu harus. Karena nanti ketika kamu melihat ternyata makin bertambah, umur kompleksitas makin bertambah, semua hal yang kamu bayangkan ketika usia 19 tuh hilang. Nggak relate lagi. Dan kamu yang ada, yang hadir, penyesalan. Kamu harus ngejar ketertinggalan. Makanya, itu sih bagus. Jadi kayak terlalu fokus di entertainment dan Nurul teman-temannya udah ngejar tuh. Kasian juga ya. Nurul yang beneran udah jadi berkualitas. Sedangkan nikah dan lain-lain. Udah punya keluarga, udah punya kebahagiaan. Mereka masih mencari kebahagiaan dengan dugem, dia sudah punya kebahagiaan di dalam rumahnya dengan merawat suaminya, merawat anaknya, bikin prospek besar untuk rumah tangga. Karena dia akan membesarkan orang-orang yang nanti akan melakukan perubahan untuk dunia. Yang jelas akan memperbaiki dunia. Orang tua mana yang nggak bangga nanti anaknya jadi pemimpin di masyarakat? Apalagi kan si wanita kan madrasah ya. Betul, madrasah sekolah ya. Makanya itu The Nurul sebaiknya bagus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang
seperti kita 7 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Yaitu ketika mereka berada di majelis-majelis atau berada kemudian mencari kesenangan-kesenangan yang bermanfaat. Kan bisa sebetulnya orang ngaji itu nggak harus kaku, kan bisa dibikin entertaining. Misal ngajinya di gedung piknik. bioskop. Di gedung bioskop juga bisa di gedung bioskop. Kita bikin entertain. Ada stand up comedy udah dilakukan kan sama teman-teman. Teman-teman yang ngaji ada. Pengajian-pengajian yang terus teman-teman shift. Membuat bagaimana sebetulnya bisa memilih sesuai koridor dan kesenangan. Ini kan soal keras batu atau enggak palanya. Atau ini saat event atau regulerannya The Nurul berlangsung, musik tapi nanti ada tausiahnya gimana Tad? Kalau gitu. Lah kan kecampur Mas. Gue nanti Ustadz Yopi Al-Ghibari atau Ustadz Felix Siau muncul. Gus Miftah atau Hanan Ataki. Tapi kan campur. Harus dipisah dulu dong. Karena ada cowoknya juga. Iya, tapi kan ada di kajian di coffee shop. Iya, gitu. Boleh tuh. Ya, tapi nggak ada jingkraknya kan? Nggak ada kan waktu kajian nggak ada jingkraknya. Selesai kajian lagi. Nah itu saya bilang batu itu. Itu batu ya? Itu batu. Nah itulah. Teruntuk dirimu